Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai paragraf. Apakah kalian sudah tahu apa itu paragraf? Nah, di sini kita akan pelajari lebih dalam mengenai paragraf. Oke, kita mulai ya. Apakah itu paragraf? Nah, di sini kita lihat paragraf adalah sebuah kumpulan dari beberapa kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Nah, itu adalah pengertian dari paragraf. Paragraf juga dapat kita katakan sebagai alinea. Alinea atau paragraf yang memiliki satu ide pokok. Selanjutnya, kita lihat unsur apa saja yang membangun sebuah paragraf. Unsur-unsur sebuah paragraf yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Topik atau gagasan utama bisa juga kita sebut sebagai ide pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Yang kedua, unsur dari paragraf adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat maupun bisa juga tersurat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini karena supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, ide pokok biasanya berada pada kalimat utama. Yang ketiga, kalimat pendukung atau kalimat penjelas bisa juga kita sebut kalimat pengembang. Nah, kalimat pendukung atau kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas, yaitu fungsinya untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara yang pertama memberikan data, biasanya berupa fakta, contoh, opini, penjelasan, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur paragraf yaitu transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Kita lihat konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung atau kata penghubung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat dalam satu kalimat. Contohnya, dan, tetapi, karena, agar, sedangkan, melainkan, atau, dan lain sebagainya. Konjungsi intrakalimat bisa juga kita katakan adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Yang termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, di samping itu, dengan demikian, jadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebuah paragraf dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat paragraf harus memiliki kesatuan ide atau unity. Suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pokok pikiran dan beberapa pikiran penjelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan ide. Yang kedua, syarat paragraf harus memiliki kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti atau kita katakan pronomina, menggunakan kata penghubung,
atau biasa disebut konjungsi, serta perincian dan urutan pikiran. Jadi, sebuah paragraf yang baik harus padu. Dengan kata lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain memiliki keterkaitan. Yang ketiga, syarat paragraf yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jadi, paragraf itu harus lengkap, baik kalimat utamanya maupun kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis dari paragraf. Jenis-jenis paragraf jika ditinjau berdasarkan letak gagasan utamanya. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau pikiran utama terletak di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya, pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gabungan gagasan utama berada di awal dan di akhir. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut, sementara di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Jadi, paragraf campuran ini, gagasan utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama dan di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Selanjutnya, paragraf jika ditinjau berdasarkan tujuan. Paragraf berdasarkan tujuan dan isinya dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Bisa kita singkat dengan PANDE. P. Persuasi, A. Argumentasi, N. Narasi, D. Deskripsi, E. Eksposisi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya bertujuan mempengaruhi pembaca, yang cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo, mari. Yang kedua, paragraf argumentasi. Jenis paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembaca dengan tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Nah, dalam paragraf narasi, nanti di sini dia terdapat 2 sifat, yaitu fiksi atau khayalan dan non-fiksi, kenyataan. Yang keempat, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan atau membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mengecap objek yang dijelaskan tersebut. Yang kelima, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini berupa paragraf yang penjelasan untuk membangun atau memaparkan fakta-fakta yang ada. Nah, jenis-jenis paragraf tadi dapat kita masukkan ke dalam contoh. Yang pertama kita lihat contoh dari paragraf persuasi. Susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh akan menjadi sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein yang sangat berguna bagi tubuh kita. Oleh karena itu, ayo minum Health Milk, sebuah susu yang memiliki segudang manfaat, dikarenakan kandungan vitamin dan mineralnya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan produk susu lain. Mari ganti susu Anda dengan Health Milk dan jadilah sehat dan kuat. Nah, yang merupakan ciri atau yang menunjukkan bahwa teks paragraf ini adalah sebuah paragraf persuasi yaitu kata mari. Kata mari di sini adalah kata yang bersifat untuk mengajak. Kemudian,
Contoh dari paragraf argumentasi. Kita perhatikan teksnya. Jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Nah, yang menunjukkan teks ini adalah sebuah paragraf argumentasi adalah teks ini berisi opini atau pendapat-pendapat dari penulis yang memberikan kalimat-kalimat penjelasan untuk mendukung opini dari penulis tentang jiwa kepahlawanan. Selanjutnya, contoh dari paragraf narasi. Kita perhatikan teksnya. Hari Minggu adalah hari yang paling melelahkan bagiku. Jika di pagi hari banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bersantai dan pergi untuk jalan-jalan bersama temannya, tidak berlaku bagiku. Pukul 5 pagi aku sudah harus bangun dan membantu ibuku untuk memasak. Dan setelah itu aku harus menemani adik-adikku bermain sampai mereka lelah tertidur. Nah, teks ini adalah teks yang sifatnya menceritakan. Itu adalah salah satu ciri dari paragraf narasi. Kemudian contoh dari paragraf deskripsi. Kita lihat teksnya. Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohon rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa teks ini adalah paragraf deskripsi adalah teks ini memberikan gambaran tentang Pantai Nusa Penida yang berada di Bali. Selanjutnya, contoh dari paragraf eksposisi. Kita perhatikan teksnya, proses pembuatan tempe. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Secara umum, proses pembuatan tempe dimulai dengan tahap perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya daun pisang, namun tidak jarang pembungkus tersebut diganti dengan plastik, daun biru, dan daun jati. Tahap fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Proses pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suhu ruang yang kurang tepat, bahan kedelai yang kurang bagus, atau bahkan kualitas dari ragi tempe sendiri. Indonesia sekarang juga berusaha mengembangkan Rhizopus unggul untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, dan memperbaiki kandungan gizi tempe. Nah, dari teks yang berisi dari 3 paragraf ini, menunjukkan bahwa teks ini adalah sebuah paragraf eksposisi karena cirinya adalah memberikan pemaparan atau penjelasan bagaimana proses pembuatan tempe. Itulah tadi penjelasan tentang topik dari paragraf. Kakak harap adik-adik sekalian tidak bosan dan tidak malas untuk belajar dan membaca teks paragraf. Sekian penjelasan dari kakak. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat ya adik-adik.